Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba di hadapan keenam orang itu. Utusan itu berhenti sejenak, mata hijaunya menyapu keenam orang itu. Kecuali Pak Tua Hu dan Pak Tua berjubah hitam. Hati semua orang bergetar dan mereka menundukkan kepala. Ada dua kultivator formasi jiwa di sini. Cahaya itu menghilang, menampakkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang bersama lelaki Tua Hu menundukkan kepalanya, pipinya masih sedikit memerah. Pria ini adalah orang yang paling tampan yang pernah ditemuinya. Kalian mau kemana? Suara pemuda itu tenang, tetapi tidak menyembunyikan aura merendahkan. Orang tua itu langsung tahu bahwa kultivasi pemuda ini berada di puncak tahap awal pembentukan jiwa. Dia mencibir dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkan apapun di permukaan saat dia berkata, "Kita akan pergi ke makam abadi." Pandangan pemuda itu tertuju pada wanita berkerudung putih dan dia berkata, "Lepaskan kerudungmu." Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju dan ia berkata, "Tuan utusan, Nona saya mendapat perintah dari kepala keluarga agar tidak boleh memperlihatkan wajahnya dengan mudah. Saya harap tuan utusan itu bisa mengerti." Tatapan mata pemuda itu berbinar. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang menjauh. Mereka berenam merenung sejenak. Mata Pak Tua Hu berbinar lalu ia mengikuti pemuda itu. Ia ingin tahu mengapa utusan Susaku ini datang ke Chu. Setelah dia bergerak, Qiu Siping, Su Luo, dan wanita itu segera mengikutinya. Pada akhirnya, semua orang mengikuti pemuda itu. Tetapi dari kejauhan, mereka melihatnya terbang ke utara. Tampaknya tujuannya juga adalah makam abadi. Pak Tua Hu diam-diam berpikir, mungkinkah ada semacam harta karun yang muncul di makam abadi? Namun saat pikiran itu terlintas di benaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pemuda itu tampaknya telah bertemu dengan semacam kekuatan dahsyat dan terdorong mundur lebih dari 100 kaki. Pemuda itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Pak Tua Hu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan melihat ke arah pemuda itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya. Petunjuk di dalam batu giok itu mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum melangkah maju. Kemudian dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Jadi ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Pak Tua Hu merasa penasaran. Ia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda itu duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang keluar dari orang itu. Tubuhnya tampak seperti mumi. Pemuda itu mencoba beberapa kali, tetapi tidak dapat menembus lebih dari 5 km ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan akhirnya dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Feng Yusan dari Susaku. Saya ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu." Cheng Niu. Tatapan mata Pak Tua Hu menjadi serius. Ia terkejut. Tanpa sadar matanya tertuju pada tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan jika ia begitu terkejut. Nama Cheng Niu telah menjadi sangat terkenal di Laut Iblis. Cerita tentang Cheng Niu hampir tidak pernah berakhir. Ada rumor bahwa dia telah dilatih secara diam-diam oleh Susaku dan akan menjadi orang yang mewarisi gelar Susaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Susaku tidak akan menanggapi dengan gaya sombongnya yang biasa setelah dia mengambil lengan dari Red Butterfly. Ada juga rumor bahwa dia adalah murid dari suatu kekuatan rahasia dan bakatnya jauh melampaui Red Butterfly. Rumor tersebut juga menyatakan bahwa di dalam kekuatan rahasia ini ada banyak kultivator yang jauh lebih kuat daripada Cheng Niu. Itulah sebabnya Susaku tidak berani melawannya. Selain itu, ada rumor yang lebih konyol lagi yang mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan tidak berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, membuatnya bahkan lebih berharga bagi Susaku daripada Red Butterfly. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu, mata wanita berkerudung putih itu berbinar dan nafasnya menjadi sesak. Ia berpikir jika Cheng Niu mau menolongnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria tua di sampingnya memperlihatkan sedikit rasa hormat di matanya. "Aku tidak pernah menyangka Cheng Niu yang terkenal akan ada di sini." Qiu Siping menarik nafas dalam-dalam. Tidak heran utusan Susaku datang ke Chu. Su Luo menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wanita cantik itu berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apa hubungan Cheng Niu ini dengan Chu." Saat dia mengatakan ini, lelaki tua Hu merenung sejenak dan kemudian ia berkata, "Batalkan perintah untuk mengirim seseorang ke Sekte Awan Langit." Su Luo terkejut, namun dia segera setuju. Pemuda itu menunggu sebentar.
Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, aku di sini bukan untuk membicarakan tentang kamu yang melukai kupu-kupu merah, tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Aku harap kamu bisa datang menemuiku." Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu semua memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Mata lelaki tua Hu berbinar dan dia melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari lembah. Feng Yusan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia dihormati dimanapun dia pergi. Bahkan negara kultivasi peringkat 5 tidak berani menariknya kembali seperti ini. Mata Feng Yusan menjadi suram dan dia berkata perlahan, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat kami dan menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang mencengkeram pemuda itu. Serangkan suara berderak terdengar dari dalam tangan. Dai Feng Yusan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. "Aku utusan Suzaku. Cheng Niu, jangan gegabah. Aku di sini hanya untuk menyampaikan surat tantangan." Suara tenang terdengar dari dalam lembah. "Tanggalnya," Feng Yusan segera berkata, "3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga bagian barat." "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Meski suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yusan tidak ragu untuk menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Guru Red Butterfly pasti sudah datang mencarimu. Lokasimu juga dikirim oleh mereka." Pada saat ini, ekspresi lelaki tua Hu menjadi aneh. Dia merasa seperti mengenal suara ini. Dia berbalik dan menatap Qiu Siping dan melihat bahwa Qiu Siping tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin terdengar dari lembah. "Aku tidak punya waktu." Tangan tak kasat mata di sekitar Feng Yusan menghilang, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin saat ini. Sekarang dia akhirnya mengerti kengerian Cheng Niu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Niu hanya mampu memegang lengan saudari magang senior Red Butterfly karena dia menggunakan beberapa trik. Sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sejenak, menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzaku, kau bertarung dengan kupu-kupu merah." Mereka jarang sekali mengirim pesan. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirim 3 pesan. Yang pertama adalah untuk merekrut kupu-kupu merah sebagai murid inti. Yang kedua adalah untuk menghentikan orang-orang mengejarmu. Yang ketiga adalah ketika mereka membocorkan lokasimu dan memerintahkanmu untuk melawan kupu-kupu merah. Aku yakin kau akan menerima manfaat besar jika menang. Lagi pula, dari 3 pesan itu, 2 di antaranya berhubungan denganmu. Suara Wang Lin terdengar dari dalam lembah. Katakan pada kupu-kupu merah bahwa bahkan jika dia ingin bertarung, itu harus dilakukan dalam 10 tahun. Feng Yusan merenung sejenak, tersenyum masam dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. "Teman-teman lama di lembah, silakan masuk." Dengan itu, wilayah kekuasaan Zhou Yi menghilang. Pak Tua Hu tertawa dan berjalan ke lembah, diikuti oleh yang lainnya. Qiu Siping ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti Suluo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi itu bergerak ketika mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan ia tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan menyelimuti dirinya sendiri dengan kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Lin muncul di hadapan mereka dengan mengenakan jubah putih. Segala sesuatu yang hinggap di tubuhnya selama ia berkultivasi telah lenyap. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga muncul. "Silahkan duduk." Wang Lin duduk. Ia melambaikan tangannya dan satu set teh muncul di atas meja. Pak Tua Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya. Wanita cantik itu segera menyapa Wang Lin, berjalan mendekat dan menuangkan teh untuk semua orang. Orang tua Hu menatap Wang Lin dan ia tersenyum pahit. "Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng." Wang Lin mengambil cangkir, menyesapnya dan ia tersenyum. Nama hanyalah sebutan untuk satu sama lain. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Wanita berkerudung putih itu masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Cheng Niu yang terkenal itu adalah orang ini. Wang Lin menatap wanita itu dan berkata,
Nona masih secantik sebelumnya. Aku yakin kau menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayahmu karena kau bersama dengan sesama kultivator Hu. Wanita berkerudung putih itu berbisik. Dulu, gadis kecil ini tidak tahu identitas senior. Aku harap senior bisa memaafkan kekasaranku. Nama Cheng Niu sangat terkenal di seluruh Suzaku. Bahkan lelaki tua Hu pun terkejut saat mendengarnya. Apalagi dia. Wang Lin meletakkan cangkirnya dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Ia menatap Qiu Siping dan berkata, "Saudara Qiu, jika kamu melepaskan segalanya dan tetap sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk memahami cara-cara surga." Qiu Siping tersenyum kejut. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia sekarang mengikuti lelaki tua Hu dari Wang Lin. Lalu dia berkata, "Mencapai tahap pembentukan jiwa, itu sulit." Pak tua Hu mengambil cangkir dan menyesapnya. Ia terkejut dengan rasanya. "Rekan kultivator Wang, teh ini..." Wang Lin tersenyum. "Teh ini bukan dari Susaku, tetapi dari planet kultivasi lain. Aku tidak sengaja mendapatkan ini selama perjalananku ke alam surgawi beberapa tahun yang lalu." Pak tua Hu menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum ia berkata, "Ada rumor bahwa ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, Anda mengambil lengan dari kupu-kupu merah. Apakah saudara Wang mampu memperoleh energi spiritual surgawi?" Cara dia menyebut Wang Lin berubah tanpa disadari. Wang Lin menatap lelaki tua Hu dan berkata, "Aku sudah mendapatkannya." Mata lelaki tua Hu berbinar. Ia menatap Wang Lin dan berkata dengan tulus, "Saya bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan sedikit energi spiritual surgawi. Saya harap rekan kultivator Wang bersedia menjualnya." Wang Lin tersenyum tipis. "Masalah ini tidak mendesak. Kita bisa menunggu sampai saatnya untuk menembus tahap transformasi jiwa." Aku bertanya-tanya, untuk apa rekan kultivator Hu pergi ke makam abadi? Pak tua Hu diam-diam berpikir bahwa meskipun Wang Lin belum lama berkultivasi, dia adalah rubah tua yang dapat dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan. Setelah mendengar Wang Lin, dia tertawa dan berkata, "Itu benar. Kalau begitu, ketika orang tua ini akan mencapai tahap transformasi jiwa, aku harus datang dan meminta sedikit kepadamu. Mengenai makam abadi, kamu harus meminta penjelasan dari rekan kultivator Zixin." Wanita berkerudung putih itu menatap Wang Lin dan berkata, "Senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi. Junior punya peta yang bisa membawa kita ke sana." Wang Lin dengan tenang menyesap tehnya. Wanita yang datang bersama Pak tua Hu dengan patuh menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Sesekali dia melirik Wang Lin. Setelah Qiu Siping mendengar pohon reinkarnasi, matanya dipenuhi dengan keinginan. Sulua menunjukkan ekspresi yang sama. Pak tua Hu menatap Wang Lin dan mendapati ekspresi Wang Lin tidak berubah. Sekarang dia semakin percaya pada rumor tentang Cheng Niu. Duduk di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator untuk mengalami siklus kehidupan tambahan. Ini sangat baik bagi para kultivator pembentukan jiwa, karena memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang wilayah kekuasaan mereka. Wanita berkerudung itu menatap Wang Lin. Dia tidak percaya bahwa Wang Lin tidak tergoda. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Ia menatap lelaki tua Hu dan berkata, "Konyol, domain seorang kultivator soul formation adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Pohon reinkarnasi ini mungkin memiliki beberapa pengaruh pada kultivator Nansen Soul tahap akhir, atau kultivator soul formation tahap awal yang kultivasinya belum stabil. Saya yakin lelaki tua Hu memiliki tujuan lain untuk perjalanan ini." Wanita berkerudung itu pun terkejut. Ia melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam dan mendapati bahwa lelaki itu juga mengerutkan kening. Pak tua Hu tertawa. Ia tidak berusaha menyembunyikannya. Ia berkata, "Saudara Wang benar-benar berpengetahuan luas. Saya terkesan. Anda memang benar." Wanita berkerudung itu mengerutkan kening dan memandang ke arah lelaki tua Hu. Orang tua Hu tertawa. "Rekan kultivator Zixin, jangan salahkan aku. Jika hanya demi pohon reinkarnasi, aku tidak akan mengikutimu ke makam abadi. Yang kuinginkan adalah buah reinkarnasi." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Tanpa saudara Wang, aku hanya 30% yakin akan berhasil. Tetapi jika saudara Wang datang, aku akan 60% yakin." Buah reinkarnasi. Meskipun ekspresi Wang Lin tetap normal, hatinya tergerak. Ketika mendengar tentang pohon reinkarnasi, pikiran Wang Lin mulai bekerja. Kemudian, ketika mendengar kata-kata buah reinkarnasi, dia semakin yakin. Dia merenung sebentar lalu berkata, "Apakah ini buah yang berukuran sebesar kepalan tangan dan berubah warna setiap 2 jam?" Mata lelaki tua Hu berbinar. Ia menatap Wang Lin lama-lama lalu ia berkata, "Saudara Wang benar-benar sangat berpengetahuan. Itulah cara mengenali buah itu. Bagi kami para pembudidaya pembentukan jiwa, buah itu adalah harta karun yang luar biasa. Jika dimakan pada tahap akhir pembentukan jiwa, peluang seseorang untuk mencapai tahap transformasi jiwa akan meningkat 30%. Saya hanya pernah melihatnya di beberapa teks lama."
Wang Lin merenung sejenak. Dari ingatan dewa kuno, hanya ada sedikit buah yang sangat baik untuk dewa kuno muda. Karena tubuh dewa kuno, sebagian besar buah tidak berguna. Bahkan buah surgawi hanya dapat meningkatkan energi spiritual mereka sedikit. Hanya segelintir buah roh yang bisa memberi efek. Meskipun mereka tidak akan meningkatkan level kultivasi mereka, jika mereka mengoleskan salah satu buah itu ke seluruh tubuh mereka, itu akan memperkuat fondasi mereka. Ini disebut pembersihan tubuh di antara para dewa kuno. Biasanya, dewa kuno dewasa menemukan buah dan membersihkan tubuh dewa kuno bayi sebelum melemparkannya ke inti planet. Dewa kuno yang telah melalui pembersihan tubuh memiliki meridian yang sepenuhnya tersembunyi di dalam tubuh mereka. Akibatnya, kecepatan dewa kuno menyerap energi spiritual meningkat pesat. Meridian hanya muncul kembali ketika dewa kuno mencapai usia dewasa. Dan pada saat itu, kecepatan mereka menyerap energi spiritual sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada zaman dahulu, setiap dewa kuno diburu oleh setiap makhluk hidup karena dimanapun ada dewa kuno, tidak akan ada energi spiritual bagi siapapun. Namun kebanyakan hal yang mencoba membunuh dewa kuno akhirnya mati sendiri. Hanya setelah melalui pembersihan tubuh asli Wang Lin dapat dianggap sebagai dewa kuno sejati. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, "Makam abadi. Makam abadi ini sangat berbahaya. Lagi pula, ada kekuatan di sana yang bahkan ditakuti Susaku. Namun selama kita tidak masuk terlalu dalam, maka seharusnya tidak ada terlalu banyak orang buas yang kuat," ucap Patuahu. Wang Lin tidak tahu banyak tentang makam abadi. Dia hanya tahu dari peta bahwa makam abadi sangat besar dan dibandingkan dengan permukaannya, bagian bawah tanahnya bahkan lebih besar. Tidak seorang pun selain Susaku yang tahu secara pasti berapa banyak lapisan yang ada di makam abadi. Saudara Wang harus tahu bahwa orang-orang biadab ini adalah penduduk asli planet ini. Ketika Susaku menjadi negara kultivasi tingkat 6, mereka diberi planet ini oleh aliansi kultivasi. Mereka kemudian berperang besar dengan orang-orang biadab. Planet yang awalnya ramai ini hancur selama perang, dan sekarang telah berubah menjadi planet yang setengah hancur. Semua ini disebabkan oleh orang-orang biadab. Selama perang ini, 90% orang biadab terbunuh, yang selamat kemudian melarikan diri ke makam abadi. Setiap 100 tahun, Susaku mengirim banyak pembudidaya untuk membunuh mereka. Tetapi mereka tetap tidak dapat memusnahkan mereka semua. Pohon reinkarnasi tumbuh di bawah tanah dan dianggap suci oleh orang-orang biadab. Namun ada total 9 pohon reinkarnasi yang memberi kita kesempatan. Mengenai buah reinkarnasi, selama kita bisa menemukan pohonnya, aku punya metode rahasia agar buahnya bisa berbuah dalam waktu 3 jam. Wang Lin merenung sejenak. Ia menatap wanita berkerudung itu, lalu bertanya, "Mengapa ayahmu pergi ke makam abadi?" Wanita berkerudung itu berkata, "Untuk mendapatkan sepotong kayu reinkarnasi." Wang Lin tidak bertanya lebih lanjut. Dia merenung sebentar sebelum berkata kepada lelaki Tuahu, "Saya tidak bisa membuat keputusan sekarang." Pak Tuahu mengangguk. "Tidak masalah. Makam abadi memang berbahaya. Aku juga sempat ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengambil keputusan. Bagaimana kalau begini? Kami akan menunggumu di luar makam abadi selama 1 bulan. Jika kau tidak datang, kami akan pergi sendiri." Wang Lin mengangguk. Pak Tuahu berdiri dan tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menunggumu di sana." Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan langsung pergi. Qiu Shiping dan rombongan segera berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita berkerudung itu berdiri, ragu-ragu sejenak, dan ia berbisik, "Sizin berharap bisa bertemu dengan senior di sana." Dia kemudian terbang dan pergi. Wanita berkerudung itu ternyata bernama Sizin. Pria tua di belakangnya menggenggam tangannya dan ia mengikutinya. Setelah mereka berenam pergi, Wang Lin mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Matanya memerah. "Buah reinkarnasi sangat berguna bagi tubuh asli. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asli akan meningkat pesat." Dia merenung sejenak sebelum menepuk tas penyimpanannya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah hancur, hanya menyisakan 3. Jadi kekuatan domain waktu yang dapat ditampilkannya telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berusia ratusan tahun yang dapat digunakan untuk membuat yang baru. Setelah menyimpan ukiran kayu, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengeluarkan sebuah lengan. Lengan ini masih dalam kondisi baik, bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya, melepaskan aura dingin. Susaku tidak bertindak untuk membantu Red Butterfly, tetapi malah mengirim surat tantangan ini. Sungguh aneh. Wang Lin merenung cukup lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan alasannya. Sepertinya pertarungan dengan Red Butterfly tidak dapat dihindari. Tetapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah kursi batu terbang dan mendarat di depannya. Kursi itu tampak seperti akan meleleh, tetapi berubah menjadi baskom. Wang Lin meletakkan lengan Red Butterfly di dalamnya, lalu membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengan itu dan cahaya hitam memasuki lengan itu. Kemudian,
Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang-barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir. Botol-botol itu berisi racun dari binatang roh. Dia memecahkan botol-botol itu dan menuangkan isinya. Cairan merah seperti darah keluar dan menyatu dengan lengan itu. Kemudian mata Wang Lin menyala. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu itu dengan cepat berubah menjadi bentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Ia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke lengannya satu persatu. Warna lengannya tiba-tiba berubah dari putih salju menjadi hitam dan merah. Tampak mengerikan dan sekarang juga tercium bau busuk. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.